Nah, terakhir kita udah buat halaman loginnya, model loginnya seperti apa, kita udah buat edit-edit sedikit CSS-nya untuk stylenya. Nah, sekarang ini kita akan buat fungsi dari autentikasinya. Jadi, kita mau bikin untuk fungsi loginnya segala macam, login logoutnya, hingga untuk pembatasan hak akses di setiap halaman. Kalau umpamanya customer bisa masuk ke halaman admin atau enggak gitu kan. Jadi kurang lebih kayak begitulah. Lanjut terus nonton. Bagi yang teman-teman baru gabung, baru lihat nonton video ini, saya saranin untuk nonton lagi dari part yang pertama supaya bisa ikutin step by stepnya. Nah, jadi kita mau buat service untuk Firebase-nya. Sini biasa gue bikin Ionic G service, terus gue bikin dalam directory service, gue kasih nama app. Nah, di sini nanti keluar service app. Nah, ya, di sini kita bakal bikin service function untuk loginnya. Jadi gue mau masukin lagi untuk out-nya, gue tulis private out angular fire out. Nah, ini udah. Jadi pastiin di atas ini diimport ya, import yang ini. Import terus dibikin fire angular fire out gitu. Oke. Terus di sini gue tambahin import bintang s firebase from firebase app. Nah, terus jadi ini dulu, terus di bawahnya gue mau bikin fungsi login. Dari login ini harus masukin value dari email, jenisnya string sama password. Dia string juga. Setelah itu kita bikin return this out sign in with email and password. Mana? Nah, ini akan masukin ke email, ini password. Oke. Kurang lebih begini. Nah, jadi nanti dia akan masuk ke fungsi ini, akan kita tarik ke fungsinya halaman login. Nah, kita buka lagi login di sini. Nah, di sini gue bikin public app service. Nah, bang, kok yang di sebelumnya ada private, ini kok public? Nah, kalau private itu pada saat kita menghubungkan dokumen antara satu dokumen dengan dokumen lagi, nilai apabila ada private ini berarti dia nggak bisa dipakai di dokumen lain. Kurang lebih begitulah istilahnya. Terus gue tambahin email di sini, nilainya string, terus password string. Oke. Terus gue di sini bikin fungsi login lagi. Atau kita samain deh, masuk. Nah, masuk. Terus kita panggil perintah dari app-nya yang login. Kita masukin sini this email sama this password. Terus then, nah, jadi kalau udah masuk, kita tambahin di atasnya sini public router. Router direction, sorry. Ini router aja, bukan router direction. Nah, di sini this router navigate dalam kurung udah petik home, karena namanya sini home. Nah, oke. Ini udah. Nah, terus kenapa sih harus dibuatnya di app service? Ini nggak nulis 2 kali. Nah, app service itu gunanya pada saat ada fungsi yang akan kita pakai di tempat lain yang sama, itu nggak nulis banyak-banyak gitu. Jadi hanya sekali nulis di sini, jadi kita bisa pakai di
komponen yang lain. Jadi untuk sementara itu dulu. Nah, setelah itu kita bikin errornya dulu. Catch error. Nah, sebelumnya kita tambahin lagi Firebase di sini. Import bintang as Firebase from Firebase app. Sini kita tulis dalam kurung lagi sekali lagi R. Sini Firebase Firebase error. Up. Nah, ini pada saat fungsi ini catch ini akan dipanggil pada saat kalau ada error saat menjalankan fungsi masuknya. Jadi kalau umpamanya kayak passwordnya salah apa nanti masuk ke sini. Jadi di sini ada namanya R code. Nah, itu nanti yang kita pakai. Jadi sebelumnya kita coba dulu. Sini kita bikin console log R code. Jadi biar kita tahu nih kode errornya apa. Nah, kita kembali lagi ke halaman login. Nah, di sini untuk kita samakan nilainya, tambahin samping ng model. Ini email. Terus di sini ng model password. Nah, sekarang kita coba. Oh ya, di sini kita bikin lagi fungsi. Sini pada saat diklik dia akan jalankan fungsi masuk. Oke, sudah. Sekarang kita coba masukin namanya email, terus ke atas Sandi, nah, masuk. Nah, ini bakal keluar begini nih. Ada di sini out invalid email, itu error code-nya. Cuman gue maunya pada saat orang ngisi input email, sebelum diisi itu tombol masuknya nggak boleh aktif. Jadi dia disable gitu. Jadi caranya sini gue bikin disable. Disablednya pakai ini ya. Ini tanda apa sih namanya? Itulah disable terus tanda seru email or password. Nah, ini artinya dia akan nonaktif pada saat nilai dari email belum ada atau dari password nggak ada. Ataunya itu pakai operator ini nih. Nah, coba kita save. Nah, gini. Terus kedua, kalau pada saat error, value di sini akan ngilang, akan nol. Jadi, gue tambahin lagi di sini, di atasnya, gue tulis this email dengan nol. Jadi kalau sekarang itu kan kayak gini nih, sama kita isi set. Nah, pada saat kita klik ini tetap ada nih. Nah, gue maunya pada saat kita klik error terus ininya hilang. Nah, jadi ini kita tambahin email null sama di bawahnya this password null. Nah, oke, kurang lebih gitu. Kita save dulu, close. Nah, kita bikin email, password, masuk, salah. Nah, sekarang kita mau bikin kalau ininya ini kan orang nggak tahu, ini mati kenapa nih nggak bisa masuk. Nah, pengen tahu nih notifikasi kalau umpamanya invalid email. Jadi kita coba bikin notifikasinya pakai toast. Nah, di sini gue tambahin toast, fungsi toast. Cuman di sini gue tambahin lagi di bawahnya itu private toast controller. Toast controller. Dah, kayak gitu. Sini pakai async. Terus sini gue bikin const toast await this toast controller create, terus gue tambahin di sininya
Nah, nilainya harus pakai message string. Terus di sini gue tambahin lagi message sama nilainya dengan di atas. Di bawahnya di sini gue bikin posisinya itu di atas. Terus durationnya itu dia muncul 3 detik. Jadi durationnya itu hitungannya milisecond. Jadi kalau 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Jadi kita bikin 3000. Terus tambahin lagi buttons di sini. Pakai icon close. Terus site. Site-nya ada di N. Oke. Sini toast present. Nah, ini kalau kita udah buat di service, jadi kita pada saat mau bikin toast yang lain, jadi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang lagi kayak gini. Tinggal kayak gini nih. Nah, anggaplah ada email nih. Errornya itu tadi tuh. Tadi apa sih email? Kode errornya. Anggaplah ini, kita mau munculin kode error, jadi tinggal tulisnya gini nih. If r code sama dengan out invalid email. Di sini kita tinggal tambahin this app toast. Nah, terus keterangannya kita isi format email salah. Nah, coba kita jalanin ya. Tuh, keluar format email salah. Nah, ini bukan ini format. Nah, tuh, format email salah. Nah, sekarang kita bikin kalau emailnya benar tapi kata sandinya salah. Contoh @gmail.com. Apa berikut? Nah, ini out user not found. Coba, jadi kita tambah lagi if r code out user not found. Nah, kita bikin di sini this app toast. Tadi bikin toast lagi, nggak perlu harus ngetik panjang-panjang kayak tadi. Nih, akun tidak ditemukan. Nah, terus seandainya kalau emailnya benar. Nah, sekarang kita bikin alamat email untuk cobaan dulu. Jadi kita masuk ke Firebase, masuk ke autentikasi, terus add user. Anggaplah contoh @email.com. Passwordnya apa kek? Gitu. Nggak deh. Passwordnya 123456 contoh. Nah, ini passwordnya. Jadi kita coba masuk pakai alamat email benar tapi passwordnya salah. Contoh @email.com. Tadi kan pakai 123456 ya. Sekarang kita coba bikin asal-asalan aja. Nah, out wrong password, ini kode errornya. Jadi gue tambahin lagi kode errornya. If r code out wrong password. Sini gue bikin this app toast kata sandi salah, bahlul. Pakai bahlul dong. Oke, kita simpan. Oke, kita bikin ya. Tes lagi. Tadi apa sih? Contoh @email.com. Passwordnya bla. Masuk. Tuh, kata sandi salah, bahlul. Jangan pakai bahlul. Gini sih. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau sandinya betul. Kita bikin sandi contoh @email.com 123456. Masuk.
Nah, dia langsung login ke halaman home. Oke, nah terus kita mau bikin fungsi logout-nya. Nah, biasanya kan logout itu ada di halaman akun atau pengaturan gitu ya. Jadi kita bikin dulu di sini halaman apa ya namanya? Halaman akun. Ionic G page akun. Tunggu sampai dia generate. Nah, udah kita buka akun page TS-nya. Sebentar, kita bikin servisnya dulu deh di sini. Kita bikin servisnya ini logout. Logout, kita bikin return this out, sign out. Sign out. Nah, biar kita nggak nulis-nulis lagi. Oh, kalau logout mah nggak usah pakai return ya. Kita langsung aja. Turn this out, sign out, terus then. Nah, then di sini kita bikin tambahin router di sini. Private router juga di sini. Router. Nah, jadi sign out, then ini this router navigate to login. Nah, sekarang kita coba buka akun. Nah, jadi kita langsung kita nggak buka pakai kita tambahin di sini public app service. Nah, udah. Setelah itu kita buka halaman akunnya seperti biasa, Ctrl A, hapus, simpen, tutup, buka lagi. Ion, terus kita bikin Ion header, class Ion no border. Nah, kenapa gue pakai no border? Kalau bawaan itu kan headernya kan ada garis nih. Ini gue kurang suka nih. Jadi maunya dia kosong ya. Jadi pakai class Ion no border. Ion toolbar, terus Ion title akun. Nah, di sini kita bikin Ion content. Terus buttonnya kita bikin Ion button. Expand block. Nah, di sini kita bikin kalau dia klik, dia akan jalanin fungsi app logout. Ini kita bikin labelnya keluar. Nah, ini gara-gara masih di halaman home, kita mau bikin halaman ini navigasi ke halaman akun. Tapi nanti. Tapi bolehlah kalau sekarang. Kita buka home-nya. Home-nya gue hapus semua. Terus di sini ada SS-nya ya. Nah, ini gue juga hapus. Terus gue bikin kembali lagi ke halaman home. Nah, ini kita bikin lagi header class Ion no border Ion. Tuh nih kalau nggak gue reset tuh gini pendek doang nih. Nah, jadi gue hapus, gue tutup dulu, gue reset lagi. Nah, Ion header class Ion no border. Nah, ini agak jauh, jadi enak lihatnya gitu untuk bedainnya. Gitu maksud gua. Ngerti nggak? Nggak ngerti bilang. Ion title home. Nah, terus di sini gue tambahin button untuk eh, untuk navigasi ke halaman akunnya. Terus ini gue bikin Ion button, router link. Nah, kalau biasanya di web itu kan gini ya, href. Nah, tapi kalau di Ionic Angular, jadi kita pakainya router link. Link akun. Nah, udah. Terus gue bikin di sini gue bikin icon. Name-nya kita bikin slot dulu, slot icon only. Ini supaya ikonnya ukurannya agak gede. Name person. Jadi teman-teman kalau pengen lihat jenis-jenis ikonnya, ada Ionic, bawahnya itu Ionic icon. Nanti gue bagiin linknya di deskripsi untuk ngeliatin style-style ikonnya Ionic ya.
Jadi udah, sini kita bikin ion content, tapi kosong aja dulu. Nah, ini halaman home-nya. Nah, ini tombol navigasi yang nanti akan masuk ke halaman akun. Pas kita klik, pep, nah masuk ke halaman akun. Nah, pas kita keluar, klik, pep, nah dia langsung kembali lagi ke login. Nah, jadi udah jadi tuh fungsi ikonnya, fungsi loginnya. Nah, cuman nanti di halaman akun itu ada kita tambahin dikit nih untuk tombol untuk dia kembali ke halaman sebelumnya. Jadi sini kita tambahin ion buttons, slot, start, ion back button. Nah, jadi kalau kayak di sini, coba kita buka home. Nah, kita masuk ke akun. Nah, ada icon ini nih, ada tombol ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tapi ini kan kita bisa nih masuk ke home tapi nggak login. Nah, gimana caranya untuk membatasinnya? Jadi kita pakai namanya Angular Guard, Angular Fire Guard. Jadi OutGuard itu gunanya untuk melindungi halaman-halaman tertentu yang bisa diakses atau tidak bisa diakses via autentikasi. Nah, jadi itu kita masuk di app routing module. Nah, di sini kita tambahin di sini import Angular Fire OutGuard. Nah, gini. From Angular Fire Compat OutGuard. Nih. Terus kita bikin di sini constant redirect to login. Kita bikin dia jadi fungsi. Nah, redirect login unauthorized to. Nah, kita pakai fungsi ini. Nanti kalau dipilih dia muncul di atas ini nih. Nah, terus kita bikin yang belum login itu kembali ke login. Terus di sini const redirect to home. Jadi yang udah login dia justru masuk ke home. Jadi maksudnya gini, pada saat orang udah login, ada halaman tertentu yang nggak bisa diakses, dia akan lari ke halaman login. Halaman yang untuk orang yang belum login nih, tapi yang udah login, pada saat dia masuk ke halaman-halaman yang sudah diakses, yang udah dibatasi, dia akan kembali ke home. Jadi supaya nggak membingungkan ya, jadi kita langsung ngetik aja. Ini gue mau pindahin dulu ke bawah supaya enak aja liatnya. Nah, sini gue tambahin can activate di sini Angular Fire OutGuard. Terus di bawahnya di sini data kan Angular Angular pipe kalau nggak salah. Gue lupa, coba ntar kita lihat di sini. Coba kita buat dokumentasinya Angular Fire. Lihat tidak, terus outer guard. OutGuard pipe. Nih, dari sini tambahin OutGuard pipe. Sini kita tulis karena ini home, jadi kita maksudnya redirect to login. Nah, sementara yang lainnya, khusus yang login, dia redirect to home. Terus yang ini sama redirect to login. Nah, jadi maksudnya kalau belum login masuk ke home,
dia akan kembali ke halaman login. Tapi kalau udah login, masuk ke halaman login, dia akan kembali ke halaman home. Kita coba ya. Tuh, nggak bisa. Redirect to home Angular Fire Out. Oh, salah nih. Angular Fire Out Guard. Nah, itu. Ini salah input. Ini kita copy ke sini. Ini copy ke sini. Nah, oke, ini masuk halaman login. Coba kita masuk ke halaman home ya. Home. Tunggu dia berubah lagi ke halaman login. Kita masuk ke halaman akun. No, tetap balik ke halaman akun login. Jadi sekarang kita coba login. Contoh @email.com. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Kita udah masuk ke halaman home. Kita coba kembali ke halaman login ya. Login. Dia kembali lagi ke halaman home. Kita mau bikin pembatasan autentikasi. Jadi khusus yang manajer itu hanya boleh yang masuk akunnya akun tertentu aja. Nah, sementara di autentikasi Firebase ini kan nanti kan banyak akun nih. Nah, terus untuk ngebedain akunnya itu untuk ini yang pemilik toko, ini yang customer gimana. Nah, jadi biasanya gue masuknya pakai Firestore. Gue bikin user di sini. Nah, nanti kan ada ID nih. Nah, ID ini gue akan pakai gue akan pakai data UI ID dari akunnya, akun yang akan kita pakai. Nah, ini UI ID-nya gue pakai. Nah, terus gue bikin collection. Di sini gue bikin user. Gue tambahin UI ID-nya di sini. Gue bikin role admin. Save. Nah, artinya kalau di sini admin, kalau umpamanya user yang terdaftar sini role-nya admin, ya kan? Nah, dia bisa masuk ke halaman akun. Artinya dia bisa akses untuk gunakan aplikasi manajernya. Nah, sekarang kita coba dulu bikin fungsinya di Ionic. Nah, sebelumnya kan loginnya gini nih. Jadi, kalau dia bisa masukin email passwordnya valid, dia langsung masuk ke halaman home. Nah, cuman ini kali ini dibatasi. Kita lihat dulu apakah dia ini admin apa bukan. Jadi di sini gue bikin user. Sini gue bikin user, ya kan? Nah, ini gue hapus dulu. Nah, kita mau ngambil UI ID-nya dulu pada saat dia masuk. Jadi const UI ID res user kita ngambil sini user UI ID. Nah, ini nanti nilai dari UI ID-nya akan kita ambil. Itu kita tambah dulu di service-nya. Di sini kita masukin Firestore, private Firestore, Angular Firestore. Nah, Firestore ya udah masuk di sini. Nah, terus kita bikin fungsi lagi di bawahnya untuk user. Sini UI ID string. Nah, terus kita bikin return this Firestore collection. Kita ngambil data dari user, ambil dokumennya sesuai dengan UI ID. Nah, terus ini value changes. Setelah itu kita bikin pipe. Gue selalu pakai pipe gini. Nah, di sini gue tambahin, gue import komponen, gue akan import RxJS dari sini. Gue pakai operator tag from RxJS operators ya, pakai S yang di belakang. Terus pipe tag what, ini gunanya apa sih? Nah, Firebase itu pada saat kita integrasi, sifatnya itu dia kayak
dia nge-listen gitu. Jadi setiap perubahan yang ada database Firestore itu pada saat berubah di aplikasinya langsung ngebaca. Nah, cuman gue nggak mau karena kadang agak mengganggu proses jalannya aplikasi. Nah, kalau pakai Tag One ini dia yang ngambil sekali. Jadi pada saat kita pengen ngeliatin ada perubahan atau enggak, halamannya harus di-refresh dulu. Kurang lebih gitu deh. Nah, sekarang kita bikin lagi di sini. Kita masuk ke login page-nya. Kita bikin this app user. Nah, kita masukin UID, ya kan? Langsung subscribe. Kita bikin res any. Nah, di sini kita bikin if else di sini. If res role sama dengan admin. Nah, di sini dia bisa langsung lanjut ke halaman home. Nah, sementara kalau kita bikin else, kalau dia role-nya bukan admin, jadi kita bikin notifikasi dulu. App toast akun ini tidak memiliki akses. Nah, gitu. Habis itu di sini kita bikin emailnya ke reset sama password ke reset. Nah, jadi pada saat dia udah masuk, kita langsung log out lagi. Jadi kalau umpamanya role-nya bukan admin, dia akan langsung log out kembali. Kita coba dulu. Kita bikin di sini, rubah dulu jadi anggaplah customer. Nah, kita bikin contoh @email.com. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini keluar akun ini tidak memiliki akses. Ini walaupun kita masuk ke home, tetap nggak bisa masuk juga nih. Karena di statusnya udah keluar. Nah, tuh kan keluar lagi. Nah, terus gimana kalau umpamanya di sini kita bikin admin. Nah, di sini gue bikin admin. Contoh @email.com 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini udah bisa masuk nih. Jadi kalau di admin bisa masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti itu kalau gue bikin halaman autentikasinya. Jadi kita udah buat fungsi dari user login logout-nya. Nah, terus kita buat lagi fungsi untuk pembatasan aksesnya. Nanti untuk fungsi registrasi kita akan bikin di sistem aplikasinya yang untuk user. Nah, untuk berikutnya kita akan bikin fungsi create read update-nya. Create read update delete. Iya, create read update delete untuk di database Firestore-nya. Jadi jangan lupa untuk ikutin terus video ini. Teman yang suka silahkan like, dislike, terserah. Komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau yang mau sharing-sharing sesuatu. Terus subscribe juga di video ini. Terima kasih. Jangan lupa ikutin terus ya videonya.